Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Kita melanjutkan mengkaji kitab Tankihul Qaul. Masih di dalam bab fadilah iman. Qala al-musannif wa syari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berkata ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun, adapun iman itu ma'rifah. Wa fi riwayat Ibnu Majah, di dalam riwayat miliknya Ibnu Majah, aidan badlu dalik, itu pengganti demikian aqdun, lafaz aqdun. Nabi SAW bersabda, iman itu ma'rifah. Ma'rifah bil qalbi wa qawlu bil lisan, dan ucapan dengan lisan. Maksudnya adalah wa fi riwayat Ibnu Majah, di dalam riwayat Ibnu Majah, badlu dalik, mengganti demikian aqdun, lafaz aqdun. Jadi iman itu bisa ma'rifah kepada Allah, atau aqdun, ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil qalbi wa qalbi bil lisan. Jadi iman itu ma'rifah bil qalbi, ma'rifah dengan hati, wa qaul bil lisan, dan ucapan dengan lisan. Wa huwa, adapun ucapan dengan lisan, an-nuqtu bisyahadatain, yaitu mengucap dengan dua kalimat syahadat. Kama qala al-Qastalani, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syekh al-Qastalani. Wa amalun bil arkan, dan amal dengan rukun-rukun, amal dengan perbuatan. Jadi iman itu ma'rifah dengan hati, wa qaul bil lisan, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal-amal. Wal muradu, adapun yang dimaksud, annal a'mala syartun, bahwa sungguhnya amal-amal itu syartun, syarat, fi kamalil iman, di dalam kesempurnaan iman. Jadi yang dimaksud dengan yang dimaksudnya adalah bahwa amal-amal itu sebagai syaratnya iman. Jadi iman itu bukan hanya di ucapan, harus juga dibuktikan dengan amal-amal. Wa annal iqrara al-lisaniyya, sungguh pengakuan dengan bangsa lisan, yu'rabu, itu diungkapkan atau dinyatakan, anit tasdiqin nafsani, dari pembenaran jiwa. Jadi maksudnya pengakuan dengan lisan itu dinyatakan, dibuktikan dengan pembenaran dengan jiwa. Kada qala al-Aziz, sebagaimana dikatakan oleh al-Aziz, naqlan, dengan menukil an Ibnu Hajar, dengan ucapannya Ibnu Hajar. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa Tabrani an Aliyin, dari Ali, wa huwa hadisun dhaif, hadisnya hadis dhaif. Waqala sallallahu alaihi wasallam, berkata ianya Nabi SAW, al-imanu uryanun, iman itu uryan, telanjang. Walibasuhu taqwa, dan pakaian iman adalah takwa. Jadi iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa. Wahia, adapun takwa, tanzihul qalbi, itu pembersih hati. Pembersih hati anil zunub, dari dosa-dosa. Wazinatul haya, dan perhiasan iman adalah haya, malu. Ai minallah, adalah malu dari Allah Subhanahu wa taala. Fi ityani nahyihi, di dalam melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhiasan iman adalah malu dari Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa samratuhu al-ilmu, dan adapun buahnya iman adalah ilmu. Ilmu ai ma'al amal, ilmu berserta amal perbuatan. Jadi ilmu
yang dibarengi dengan pengamalan ilmu tersebut. Wa qala Rasulullah SAW, berkata ianya Nabi SAW, la imana, tidak ada iman, liman la amanatalah, bagi orang yang tidak ada amanat baginya. Maksudnya Nabi SAW bersabda, tidak ada iman kepada orang yang tidak amanat baginya. Fa innal mu'mina, maksudnya adalah sungguh orang beriman itu man aminahul khalqu, yaitu orang aminahu, orang yang merasa aman, hu, baginya orang, al khalqu apa makhluk. Jadi iman itu adalah sungguh iman, orang beriman adalah man, yaitu seseorang aminahu, yang aman, yang tentram. Siapa orang? Hu, pada orang. Saya ulang, fa innal mu'mina, bahwa sungguhnya orang beriman adalah man aminahul khalqu, yaitu orang aminahu, yang merasa aman, merasa tentram padanya orang, al khalqu apa makhluk. Jadi iman itu adalah, orang beriman itu adalah sungguh seseorang atau apapun itu yang merasa aman, merasa tentram padanya orang tersebut. Jadi orang beriman adalah yang membuat orang lain tidak akan merasa ketakutan, kengerian, kerugian dengan adanya orang lain, maka akan membuat tentram. Nah, itu iman. Jadi orang lain itu, dengan adanya kita orang beriman, orang lain tersebut merasa aman, tentram, dan amanlah pokoknya, tidak merasa terganggu dan oleh apapun. Ala anfusihim wa amwalihim, atas diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Jadi memang iman itu, orang beriman itu ya seseorang yang orang tersebut merasa aman darinya orang, al-khalqu apa makhluk. Makhluk apapun akan merasa aman dari orang tersebut, yakni orang beriman. Itulah orang beriman. Atas diri-diri mereka tidak diganggu, atau amwalihim, dan harta-harta mereka tidak dicuri dan sebagainya. Paman khana, apabila berkhianat, wajaro, dan menganiaya, falesa bimu'minin, maka bukanlah orang beriman. Jadi ada orang berkhianat dan menganiaya, bukanlah ia orang beriman. Wa aroda Nabi SAW, maksudnya adalah menghendaki ianya Nabi SAW, maksudnya paman khona wajara falaysa mu'min, maksudnya adalah nafyal kamal, menafikan kesempurnaan. Jadi maksudnya wa man khona, apabila dia berkhianat, wajaro, dan mengiaya, falaysa bi'mumin, maka bukan termasuk orang beriman. Maksudnya Nabi SAW adalah menafikan kesempurnaan iman, bukan menafikan keseluruhan. Lal hakikah, bukan hakikatnya iman, tapi menafikan kesempurnaan iman. Imannya belum sempurna maksudnya. Rawu Ahmad wa Ibnu Hibban an Anas. Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata ianya Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah satu di antara kalian, imanan kamila, pada iman yang sempurna, hatta yuhibba, sehingga dia menyukai, li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, pada apa-apa yang suka li nafsihi, untuk dirinya. Kata Nabi SAW, tidak beriman seseorang, ahadukum, salah satu di antara kalian, imanan kamila, pada iman yang sempurna, sampai dia menyukai li akhihi, bagi saudaranya, apa-apa yang ia sukai untuk dirinya, maksudnya begitu. Rawu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Wa qala Ibrahim Asy-Syabarhaiti, Ibrahim Asy-Syabarhaiti, wa waqa fi riwayatil Ismaili, dan terletak atau terjadi di riwayat Ismail, hatta yuhibba li akhihi al-muslim. Jadi ada riwayat yang mengatakan juga sampai ia menyukai kepada saudaranya yang muslim. Ada kata muslimnya. Ma yuhibbu li nafsihi.
pada apa-apa yang ia menyukai linapsi pada dirinya. Minal khair, dari kebaikan apapun. Dari riwayat yang lain ada kata muslimnya. Nah, maksudnya adalah wazahir. Adapun yang zahir, yang jelas, anna ta'bira, sungguh ungkapan bi akhil muslim, dengan ungkapan akhil muslim, jaryun alal ghalib, itu berlangsung alal ghalib, atas keumuman. Jadi secara otomatis sudah orang muslim juga ya sudah mendapatkan apa yang ada di dalam hadis tersebut. Artinya walaupun nggak disebut muslim, maka orang beriman pasti, orang muslim akan menuju kepada orang muslim lainnya. Li'annahu, bahwa sungguhnya, yang bagi sayogyanya, semestinya, likulli muslimin, bagi setiap muslim, ayyuhibba, agar senantiasa menyukai, lil kafiri, bagi orang kafir, al-islam, pada Islam. Jadi semestinya orang muslim itu menyukai, menghendaki kepada orang kafir Islam, pada agama Islam. Wa ma yatafarra'u alaih, dan apa-apa yatafarra'u, yang bercabang, apa ma alaihi, atasnya Islam, minal kamalati, dari kesempurnaan. Maksudnya adalah seyogyanya orang muslim itu ia menyukai pada orang kafir fil Islam, al-islama, pada Islam, pada masuk Islam dan sebagainya, dan apa-apa yang bercabang darinya, alaihi, atasnya Islam, minal kamalati, dari kesempurnaan. Waqala Nawawi, dan berkata Imam Nawawi, fi syaril arba'in, di dalam syarah arba'in, wabnil ammad, dan waqala Nawawi fi syaril arba'in wabnul ammad, dan Ibnul Ammad, al-ula, adapun yang lebih utama, ayyuhmala, itu dimungkinkan, dalik, pada demikian itu, ala umumil ikhwah, atas keumuman saudara. Maksudnya umum, entah dia muslim atau kafir. Hatta yashmala, sampai itu hadis, sampai apa hadis, yashmala, apa mengandung, apa hadis, al kafira, pada orang kafir, al wal muslima, dan pada orang muslim. Nah, jadi hadis tersebut mencakup bahwa termasuk orang kafir dan orang muslim. Seyogianya kita menyukai apa yang ada pada diri kita, kita menyukai atas orang-orang yang telah memilikinya. Jadi kita menyukai hal tersebut, hal-hal yang kita sukai, kita juga menyukai apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, baik orang lain itu muslim dan kafir. Fayuhibbu, maka menyukai, li akhihi, bagi saudaranya, al kafiri, bagi orang kafir, ma yuhibbu, atas apa-apa yang menyukai ia, linapsihi, pada dirinya orang, min dukhuli fil Islam, dari masuknya orang kafir fil Islam, di dalam Islam. Jadi kita menyukai orang kafir agar ia mau memeluk agama Islam, agar dia hendak memeluk agama Islam. Kita berdoa, kita Islam, kita menyukai Islam, maka kita pun menyukai pada orang kafir akan ia masuk Islam, maksudnya gitu. Kama yuhibbu li akhil muslim, sebagaimana engkau menyukai pada saudaramu yang muslim. Dawamahu, pada senantiasa muslim, terus menerusnya muslim, dawam, terus menerus, maksudnya istiqomah dalam keislaman, alal Islam, atas Islam. Walihaja, dan untuk ini, kana du'a'u, adalah doa, bil hidayah, dengan petunjuk, lil kafiri, kepada orang kafir, mustahabban, itu disunahkan. Makanya kita juga disunahkan berdoa kepada orang kafir agar dia mendapat petunjuk atau mendapat hidayah, untuk itu dia masuk Islam. Jadi kita berharap orang-orang kafir tersebut masuk Islam, itu doa-doa yang disunahkan. Ketika kita berdoa untuk orang kafir, doa untuk dia supaya dapat ampunan, itu dilarang. Doa supaya mendapatkan rahmat, itu dilarang. Namun kita disunahkan berdoa untuk orang kafir agar dia mendapat hidayah dan mendapat petunjuk agar masuk agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.